Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Kisah ini ditulis dalam kitab Fadhailul A'mal yang dikarang oleh Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandalawi. Beliau mengutip dari kitab Ashhar, diceritakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat diangkat menjadi khalifah, gajinya diambilkan dari Baitul Mal. Kemudian beliau mengumpulkan kaum muslimin di Madinah lalu berkata, "Aku biasa berdagang dan kini kalian telah memberiku kesibukan ini. Oleh karena itu, bagaimanakah dengan mata pencaharianku?" Orang-orang menyampaikan berbagai pendapat tentang jumlah gaji Sayyidina Umar, sedangkan Sayyidina Ali hanya berdiam diri. Lalu Umar bin Khattab bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Bagaimana pendapatmu?" Maka Sayyidina Ali menjawab, "Ambillah secukupnya untuk memenuhi keperluan keluargamu." Seiring berjalannya waktu, para sahabat melihat Sayyidina Umar terlihat seperti orang kekurangan dalam masalah harta ataupun makanan. Kemudian para sahabat ingin mengajukan untuk gajinya ditambah. Namun para sahabat canggung dan ragu. Akhirnya usul dari para sahabat ini disampaikan kepada putrinya yaitu Hafsah. Kemudian Hafsah menyampaikan usulnya ini kepada Sayyidina Umar. Lalu apa pendapat Sayyidina Umar? Sayyidina Umar menjawab, "Siapa yang memberikan usul itu? Aku marah dan aku ingin menamparnya." Kemudian Hafsah menjawab, "Janganlah seperti itu. Sebutkan dulu kenapa alasanmu tidak mau ditambah gajimu." Kemudian Sayyidina Umar berkata, "Wahai Hafsah, engkau adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritakanlah kepadaku bagaimana Rasulullah memiliki pakaian." Maka Sayyidatina Hafsah menjawab, "Rasulullah memiliki 2 pakaian berwarna kemerahan yang biasa beliau kenakan hari Jumat." Kemudian ceritakan kepadaku wahai Hafsah bagaimana makanan Rasulullah SAW. Maka Hafsah menjawab bahwa makanan Rasulullah adalah roti yang terbuat dari tepung kasar dan ketika masih panas diolesi bekas-bekas minyak samin yang terdapat dalam sebuah wadah minyak, dan beliau memakannya dengan penuh kenikmatan. Wahai Hafsah, ceritakanlah apa alas tidur terbaik yang pernah digunakan oleh Rasulullah. Maka Hafsah menjawab, "Sehelai kain kasar pada musim panas. Kain itu dilipat 4 dan pada musim dingin separuh digunakan untuk alas tidurnya dan separuh lagi untuk selimutnya." Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Hafsah, kini sampaikanlah kepada mereka yang menginginkan usul untuk menambah gajiku. Sampaikan kepada mereka bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan satu cara kehidupan yang aku harus mengikutinya. Kerisauanku hanyalah untuk akhirat. Kerisauanku hanya untuk urusan akhirat. Ketika aku tidak bisa melangkahkan kakiku ke masjid, barulah itu adalah menjadi kerisauanku. Ketika aku gagal untuk berdakwah, barulah itu menjadi kerisauanku. Gundah gulana, galau dan pikiran bermacam-macam, keresahan itu disebabkan karena aku belum maksimal untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala." Hadirin jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita pahami betul kehidupan ini, bahwa bencana terbesar dalam hidup kita ketika kita tidak bisa melangkahkan kaki kita ke masjid. Bahwa bencana terbesar dalam hidup kita
ketika kita tidak bisa rutin membaca Al-Quranul Karim. Kerisauan hanyalah untuk akhirat. Perumpamaanku dengan dua orang sahabatku, kata Umar bin Khattab, yaitu baginda Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seperti tiga orang yang sedang melalui sebuah jalan. Orang yang pertama telah pergi dengan perbekalannya dan telah sampai tempat tujuan. Demikian juga orang kedua, ia telah mengikuti jalan orang yang pertama sehingga ia pun telah sampai ke tempat tujuan. Orang yang ketiga kini ialah baru aku memulai perjalananku. Jika ia menempuh jalan yang telah ditempuh oleh kedua, maka ia akan berjumpa dengan keduanya. Jika ia tidak menempuh jalan orang-orang yang ditempuhnya, maka tentu tidak mungkin bisa bertemu dengan mereka selamanya. Kekhawatiran Umar bin Khattab kalau tidak bisa mengikuti Rasulullah dan Abu Bakar, kekhawatirannya khawatir tidak bisa berjumpa di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, inilah contoh kehidupan seseorang yang sangat ditakuti oleh para raja saat itu. Kita lihat Rasulullah, orang nomor satu di dunia, hidupnya sangat-sangat sederhana. Dilanjutkan dengan presiden kedua setelah Rasulullah, yaitu Abu Bakar. Kemudian dilanjutkan dengan Umar. Mereka semua adalah orang-orang yang zuhud, artinya menempatkan dunia hanya di tangan saja, tidak sampai ke dalam hati. Suatu hari dia berkhutbah di depan para sahabatnya dengan mengenakan kain sarung. Masya Allah, kain sarung dengan 12 tambalan. Seorang pemimpin nomor satu dunia, Umar bin Khattab, berkhutbah dengan kain yang di dalamnya terdapat 12 tambalan. Salah satunya ditambal dengan kulit. Suatu ketika ia terlambat datang ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Ia berkata kepada jamaah, maafkan, aku terlambat karena harus mencuci pakaianku terlebih dahulu. Aku tidak memiliki baju lain untuk dipakai. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pernah terjadi juga suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sedang menikmati makanannya, lalu datanglah pelayannya memberitahu bahwa Sayyidina Utbah bin Abi Farqad radhiyallahu anhu ingin menemuinya. Setelah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengizinkan Sayyidina Utbah untuk masuk, ia mengajak Sayyidina Utbah untuk makan bersama. Pemimpin dunia makannya sederhana, kemudian mengajak teman yang datang, meskipun makan hanya dengan roti yang dihidangkan adalah roti tebal dan keras hingga kulitnya pun ditelan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian ditanya, mengapa engkau tidak menggunakan tepung halus untuk roti? Maka jawabannya adalah, apakah semua orang Islam mampu memakan roti dari tepung halus? Oleh karena itu, aku makan apa adanya. Jamaah rahimakumullah, makanya dalam Islam ada yang dikenal dengan istilah qanaah, yaitu menerima apa adanya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita introspeksi diri kita agar kita bisa terus bersyukur dan sederhana dalam menghadapi kehidupan ini. Kerisauan kita adalah hanya untuk urusan akhirat. Mari sama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, meraih pahala Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.